warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Kita bertemu lagi setiap Senin sore dalam kajian rutin Kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bertawasul dulu kepada Kanjeng Nabi dan kepada guru-guru kita. Semoga kita selalu diberi keberkahan dalam mencari ilmu, diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minan nabiyyin mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in bi ihsan yaumiddin wa khususan Asyatul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ajma'in. A'udzubillahi alaihi wa barakatuh wa syafa'atin ba'udumi fitaraini wa khususan al-mu'allif hadal kitab Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Maksudnya jami'il mu'asisin hadul ulama wa usulihim wa qurwan yang tasabah ilaihim wa khususan jami'il mu'asisin wa usulihim wa qurwan yang tasabah ilaihim wa khususan jami'il ulama. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan pendapat Sayyid Muhammad mengenai perempuan yang bekerja. Bagaimana pendapat beliau? Dan untuk sore hari ini kita masih akan melanjutkan tentang perempuan yang bekerja. Kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama pendapat beliau apa saja yang menurut beliau itu resiko atau keburukan yang akan timbul jika seorang perempuan itu keluar rumah untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Akhtaru istighalil mar'ati. Keburukan-keburukan yang akan timbul karena bekerjanya seorang wanita. Wal haqiqatu anna istighalal mar'ati bi ghairi hadhil wadifati allati khuliqat laha wajubilat ala mula amatiha lahu adrarun tafuqu katsiran tawahhumal qasirina fi taqdiril awaqib. Sesungguhnya kalau seorang wanita itu sibuk atau melakukan pekerjaan yang di luar fitrahnya dia, berarti bekerja, melakukan pekerjaan yang selain yang dibebankan padanya, maka bisa jadi akan timbul beberapa bahaya atau beberapa keburukan. Li'annaha adrarun tashmalu nawahil hayatil insaniyatil madiyati wal ma'nawiyati. Akan timbul beberapa bahaya atau beberapa keburukan yang menyangkut jasmani maupun rohani. Wa min abrosi dalika, apa saja ya? Di sini akan diterangkan beberapa resiko yang menurut Sayyid Muhammad akan timbul jika seorang perempuan itu keluar rumah untuk bekerja. Yang nomor 1, muyu'atul akhlaqi bikasratil mukhalatati liman habba wa daraja minar rijali. Yang pertama, bahaya atau keburukan yang pertama itu adalah akan semakin longgarnya tata nilai dan jarak antara laki-laki dan perempuan karena seringnya mereka berinteraksi. Al-amru alladzi yufqidul mar'ata fadilata jauhariyati fi unsuri jamaliha ya al-haya'u wal khofaru wa min samma yatasallatu 'alaiha diabul basyari min dolabil mut'atid dunya. Perkara ini, hal ini biasanya akan menurunkan harga diri atau rasa malu khususnya pada perempuan, sehingga mereka akan merasa wajar-wajar saja saat bercampur atau bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena seringnya mereka berinteraksi dan sudah menjadi kebiasaan di dalam tempat kerja itu terdapat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Goncengan lanang kalih wedok niku sudah dianggap biasa.
dengan alasan rekan kerja. Bahkan kalau suaminya nanti cemburu atau melarang, itu dianggap kampungan. Dan makan berdua, duduk berdua dengan teman kerja yang lain jenis kelamin itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena ya memang kebutuhan kerja. Nah, inilah yang dimaksud dengan longgarnya tata nilai dan menurunnya rasa malu antara laki-laki dan perempuan karena seringnya mereka berinteraksi. Setiap hari bertemu, sangat intens sekali setiap hari bertemu dalam waktu yang tidak sebentar sehingga sangat memungkinkan sering ngobrol, ngoten nggih, di mana mereka sering ngobrol, bahkan ada yang curhat, sehingga tidak heran kalau kemudian nanti bisa muncul benih-benih rasa suka antara rekan kerja ini, antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama bekerja dalam sebuah lokasi ini. Sehingga pada saat ini kita itu sering sekali mendengar rumah tangga yang berantakan karena suaminya selingkuh dengan teman kerjanya, di mana teman kerjanya ini juga sudah mempunyai suami dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bahaya pertama yang sangat mungkin terjadi jika seorang perempuan itu keluar rumah untuk bekerja, karena bagaimanapun dalam tempat kerja itu pasti akan bertemu atau bercampur dan berinteraksi dengan rekan kerja yang laki-laki dan bukan mahramnya. Ini menurut musannaf hal pertama yang membahayakan adalah seperti itu. Jadi akan menjadi dianggap biasa jika seorang perempuan dan laki-laki yang bukan apa-apanya mereka berduaan di suatu tempat, misalnya berboncengan, bercerita, dan lain sebagainya, sehingga nanti dikhawatirkan akan muncul hal-hal yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Itu keburukan atau bahaya, resiko hal pertama yang mungkin bisa timbul saat perempuan itu keluar rumah untuk bekerja. Kemudian bahaya yang kedua apa? Finahiyati al-ijtimaiyati yu'addi insyirafil mar'ati 'anil baiti ila syarril hayatil ijtimaiyati wat tarabiha fal aulatu yuhramuna khunuha wa ra'fatuha mimma yu'addi ila awkhamil awaqibi. Yang kedua, kalau seorang perempuan itu keluar rumah untuk bekerja, sudah barang tentu dia akan meninggalkan beberapa urusan rumah, akan meninggalkan anak-anak di rumah bersama dengan orang lain, sehingga anak-anak ini mungkin akan merasakan kehilangan atau kekurangan kasih sayang dari orang tua, khususnya dari ibunya. Ibunya bekerja pagi sampai sore, pulang badannya sudah capek misalnya nggih, padahal anaknya baru bertemu ingin ngajak main, karena kondisi ibunya capek akhirnya marah-marah. Belum lagi kalau nanti belajar, anaknya niki diterang nih nggak paham-paham, emosi karena kondisi fisik ibunya sudah capek, pikirannya sudah lelah. Nah, niki akhirnya anak-anak ini jadi merasa kurang kasih sayang dari ibunya karena kondisi yang seperti tadi. Tidak hanya itu, wa zauju yafqidu unsuri sakinati nafsiyati, suami pun juga bisa jadi akan merasa kehilangan ketenangan hatinya. Yarji'u ila baitihi yuridu ayyajidal ibtisamatil mutahallilati wal udhuni syariyati tastami'u ilaihi wa huwa yashku mana lahu minal amali wa ta'ab. Kenapa kok bisa dikatakan kehilangan ketenangan hati? Karena saat suami ini pulang kerja, di mana yang diinginkan, kalau pulang kerja ke rumah itu yang diinginkan adalah sebuah ketenangan. Bojone mesem, ngeten nggih.
ada senyum dari istrinya, dibuatkan kopi, dibuatkan teh misalnya, diladeni, dia harapannya di rumah nanti akan mendapatkan ketenangan, pengen cerita sama istrinya apa yang sudah dilakukan, apa saja yang terjadi di sesiang, di sepagi tadi, pagi sampai sore tadi dia ngapain, pengennya cerita sama istrinya, pengennya berbagi keluh kesah dengan istrinya. Tetapi yang didapati di rumah istrinya sama-sama capek, masih mau cerita, didului oleh istrinya yang menceritakan bagaimana harinya tadi yang mungkin juga tidak baik, sehingga mau curhat sudah dicurhati dulu sama istrinya. Nah, ini bisa jadi menjadi suatu nopo nggih, beban di dalam hati seorang suami, di mana dia pengennya didengarkan tapi malah harus mendengarkan, di mana dia pengennya tenang di rumah ternyata istrinya uring-uringan karena capek, di mana pengen dilatih istrinya ternyata istrinya juga sudah lelah sehingga mau meladeni suaminya itu tidak secara maksimal. Ini yang kemungkinan keburukan kedua yang bisa timbul jika istri ini keluar rumah untuk bekerja. Dan ini real sekali, ya. Ini real sekali. Bukan hanya pendapat Sayyid Muhammad saja, tetapi memang benar di lapangan yang terjadi dan dikeluhkan oleh para pelaku bekerja ini, memang banyak yang mengeluhkan seperti ini. Kemudian yang ketiga, keburukan yang ketiga yang mungkin bisa timbul adalah wa min asyadil mukhatiril ijtimaiyati litasghil al mar'ati annahu yasuddut thariq 'ala syabab wa yat'attaluna 'anil amal wa ha anta tajidul mar'ah allati la ta'timu man yanfaqu 'alaiha wa yakfilaha qad imbasat huna wa hunaka fi majalatil amal. Menurut Sayyid Muhammad, keburukan yang ketiga yang ditimbulkan kalau perempuan itu bekerja adalah mempersempit lowongan kerja bagi para laki-laki. Ya, niki sekarang pun sudah bisa kita lihat, gitu. Sekarang pun sudah bisa kita lihat. Hampir di semua posisi pekerjaan itu ada perempuan di sana. Polisi wonten perempuane, pilot ada perempuannya, guru ada perempuannya, bahkan sekarang ojek online itu juga ada yang perempuan. Hampir semua itu ada perempuan di sana. Kalau ada suatu pekerjaan yang tidak menerima karena perempuan, bisa-bisa diprotes karena tidak mengindahkan persamaan gender dan lain sebagainya. Niki. Nah, menurut Sayyid Muhammad, hal ini kalau diteruskan akan menjadi suatu keburukan karena akan merampas atau mengurangi kesempatan kerja bagi laki-laki karena sudah dipenuhi oleh para wanita. Nah, niki. Kemudian yang keempat, finnahiyatil iktisodiyati, ini yang terakhir nggih, keburukan yang mungkin timbul menurut Sayyid Muhammad. Yang keempat adalah yakumu ikhtiyaril amili fi urfil iktisodi ala asasi wa firati intajihi wa toqotihi lil qiyami bil amal. Okay. Bahwa seorang bekerja atau sebuah instansi, sebuah perusahaan, sebuah kantor itu pasti menginginkan produktivitas yang tinggi dari pegawainya. Pasti itu, okay. Yang diharapkan adalah pegawai yang rajin, yang penuh semangat, yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar atau keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Wal mar'atu tata'arradu kulla syahrin litomsil ladzi yastamirru ghaliban sab'ata ayamin. Waqad yamtatu aktsara min dalik wa fi hadhihi tawrati syahriyati takunu urdatan lil alimi kama annaha tu'ani min taghayyuri mizajiha wa nafsiyatiha mimma yaj'aluha ala ghairi muqdaratiha al-kamilati wa taqatiha at-tammati. Sedangkan
seorang perempuan itu sudah pasti ya, biasanya akan mengalami daur berulang setiap bulan itu menstruasi, yang mana kemungkinan dia akan mengalami nyeri head. Nyeri head baik yang tingkatnya biasa maupun yang tingkatnya parah. Bahkan ada yang nyeri head itu sampai masuk rumah sakit. Dan ini berlangsung minimal 6 sampai 7 hari biasanya, ya, biasanya. Ada juga yang cuma 4 atau 5, tapi biasanya adalah 6 sampai 7 hari. Nah, kalau ini terjadi, kalau seorang perempuan ini kemudian dia mengalami nyeri head sehingga tidak bisa masuk kerja, apakah ini tidak mengurangi produktivitas dalam bekerja? Wa a'damu minat tamsi fatratul hamli summal wad'i, dan lebih hebat dari itu, yang lebih parah dari itu, bukan hanya nyeri head saja, tetapi seorang perempuan itu sudah pasti akan mengalami hamil, ya, hamil dan melahirkan. Wamundu syahroini al-akhirainil hamli, di mana biasanya mereka akan meminta cuti atau berhenti di 2 bulan sebelum melahirkan, awis syahril akhir alal aqalli, dan 1 bulan setelah melahirkan. Jadi biasanya niki biasanya 3 bulan, 2 bulan sebelum melahirkan, 1 bulan setelah melahirkan, dan bisa nanti kebijakan perusahaan. Yang penting bahwa ketika seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, biasanya dia pasti dia akan mengajukan cuti atau izin tidak bekerja dalam waktu yang relatif lama. Nah, pertanyaan Sayyid Muhammad, apakah hal ini tidak mengurangi produktivitas pekerjaan? Apakah tidak merugikan perusahaan? Maka pertimbangkanlah jika kalian ingin mempekerjakan perempuan dalam instansimu, karena mungkin akan ada kekurangan di sana saat mereka tidak masuk bekerja karena nyeri head, atau mereka izin karena hamil dan melahirkan. Nah, kesimpulannya setelah pemaparan tadi, setelah diuraikan ada 4 kekurangan atau 4 keburukan yang mungkin ditimbulkan saat perempuan itu pergi bekerja, ngeten. Kesimpulannya, jadi apakah perempuan itu boleh bekerja seperti di bab yang kemarin itu? Apakah perempuan itu boleh bekerja? Jawabnya boleh, ya, tetap boleh. Tetapi jika seorang perempuan itu terpaksa, seorang perempuan itu ingin bekerja, ingin bekerja, mungkin ada banyak pertimbangan seperti wis kadung sekolah, wis sarjana, mosok enggak dipakai ilmunya, masa dia enggak bekerja. Nah, bisa jadi kan itu jadi sebuah pertimbangan. Atau memang sebelum menikah dia memang sudah bekerja, jadi pengennya kalau setelah menikah juga tetap melanjutkan pekerjaannya. Itu juga satu pertimbangan. Jadi jika seorang perempuan itu ingin bekerja dengan apapun pertimbangannya, dengan berbagai macam pertimbangan, atau dia memang terpaksa bekerja, bisa jadi nafkahnya, kebutuhan ekonomi keluarganya kurang, atau mungkin suaminya tidak bisa memberi nafkah dan sebagainya. Jika memang seperti itu, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau dijadikan pertimbangan terlebih dahulu sebelum benar-benar pergi bekerja. Yang pertama, seperti pertemuan yang kemarin, yang pertama dan paling utama adalah meminta izin dulu kepada suami. Boleh bekerja atau tidak, diberi izin atau tidak untuk bekerja. Yang pertama, kalau tidak mendapatkan izin dari suami dan tetap bekerja, maka resikonya adalah bisa jadi dia durhaka kepada Allah, ataupun rumah tangganya akan terjadi kekisruan karena dia tidak nurut pada suaminya. Jadi yang pertama adalah izin dari suami.
Kemudian yang kedua, kalau memang bekerja, carilah pekerjaan yang tidak terlalu menguras tenaga atau menguras pikiran, sehingga seorang perempuan tetap bisa melaksanakan fungsinya, tetap bisa melaksanakan tugasnya baik sebagai ibu maupun sebagai istri. Cari pekerjaan yang fleksibel, kalau bisa yang dikerjakan di rumah. Sekarang itu sudah banyak sekali online shop, tidak perlu toko, tidak perlu ada barang dagangan dan sebagainya, cukup dikerjakan di rumah, bisnis tetap jalan. Ini akan lebih baik dilakukan jika seorang perempuan memang benar-benar ingin bekerja. Jadi sambil bekerja juga dapat uang, tetap bisa mengawasi anak, tetap bisa ngurus rumah, tetap bisa mengabdi kepada suami dengan maksimal. Yang ketiga, pertimbangkan juga resiko yang akan dihadapi, karena segala sesuatu pasti ada kelemahan dan ada kekurangannya. Kalau saya bekerja risikonya apa, keuntungan saya apa, kalau saya tetap di rumah tidak bekerja risikonya apa, dan keuntungannya apa. Itu yang harus kita pikirkan matang-matang sebelum benar-benar melakukan pergi keluar untuk bekerja. Kemudian yang keempat, dan ini tidak kalah penting, bagi perempuan-perempuan yang bekerja pasti akan mendapatkan uang, akan mendapatkan materi. Nah, jangan sampai nanti setelah kita bekerja dan mendapatkan uang atau mendapatkan materi, jangan sampai perempuan itu merendahkan atau meremehkan suaminya, walaupun pendapatannya bisa jadi lebih banyak daripada suaminya. Contohlah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah niku istri Rasulullah, beliau juga pedagang, beliau pengusaha, saudagar pada masa itu, beliau tidak diragukan lagi, kaya, pandai berdagang dan lain sebagainya, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa hormat beliau kepada Rasulullah. Beliau tidak pernah meremehkan, tidak pernah merendahkan Rasulullah sedikit pun. Walaupun mungkin Siti Khadijah niku pendapatannya lebih besar dari Rasulullah, tetapi bagaimanapun Rasulullah adalah suaminya dan dia adalah istrinya. Jadi bagi ibu-ibu yang saat ini sedang bekerja di luar sana, wanita-wanita hebat yang sedang bekerja, semoga panjenengan semua diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah. Semoga panjenengan diridhoi oleh Allah dan juga diridhoi oleh suami. Cukup sekian ngaji kita sore hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.